Apakah kehidupan meniru seni atau apa seni meniru kehidupan? Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan sepanjang sejarah manusia. Debat filosofis ini adalah tentang cara seni mencerminkan dunia di sekitar kita atau mempengaruhinya. Tapi dalam kasus SCP-085, gagasan seni yang meniru kehidupan punya makna yang jauh lebih literal. Entitas ini dibuat selama eksperimen yang melibatkan dua SCP terpisah. Yang pertama adalah SCP-067 yang merupakan pulpen yang ketika dipegang oleh pemakai akan mengambil kendali penuh dari tangan dan lengan orang tersebut. SCP-067 kemudian menulis atau menggambar sesuatu yang terkait dengan pemakai yang memegangnya. Yang kedua dari SCP ini adalah SCP-914, lebih dikenal sebagai jarum jam. Bagian besar dari mesin anomali ini akan menghasilkan berbagai efek tergantung pada apa atau siapa yang ditempatkan di dalamnya, dan dari beberapa pengaturannya yang dipilih pada panel pilihan. Setelah subjek uji 1101F diberi pulpen anomali, hasil pada halaman itu adalah sosok wanita biasa dengan tinggi sekitar 6 inci dan lebar 1,5 inci. Dia digambar mengenakan gaun musim panas dengan rambut panjangnya diikat ke belakang dengan kuncir kuda dan satu kata tertulis di bawahnya, Cassandra. Sebagai bagian dari eksperimen, gambar ditempatkan di dalam SCP-914 dan pengaturan bagus dipilih. Ini adalah pengaturan yang diketahui meningkatkan objek yang ditempatkan di dalamnya dalam beberapa cara. Misalnya, sebongkah baja yang ditempatkan di dalamnya akan diubah menjadi tumpukan paku payung baja versi baja yang bagus. Ketika gambar itu ditempatkan di dalam, sesuatu yang benar-benar menakjubkan terjadi. Cassandra hidup, atau dia sekarang lebih suka dipanggil Casey. SCP-085 kadang-kadang dikenal sebagai Casey tergambar tangan, adalah makhluk yang sepenuhnya hidup. Dia sepenuhnya dapat berkomunikasi, namun itu semua harus dilakukan secara non-verbal. Suaranya tidak dapat didengar oleh siapapun di luar bidang di mana dia digambar, tapi dia dapat menggunakan bahasa isyarat atau membuat tulisan pada bidang untuk berkomunikasi dengan peneliti organisasi. SCP-085 telah terbukti juga mampu memahami teks yang tertulis di kertas yang sama dengan tempat dia berada. Dia sepenuhnya bersemangat menyadari keberadaannya sendiri dan keterbatasan menjadi dua dimensi. Menurut wawancara yang dilakukan oleh organisasi SCP, dia memiliki kepribadian yang berbeda. Casey baik hati dan menyenangkan, menunjukkan semangat alami dan motivasi, tapi juga tampaknya merasakan beban kesepian, hidup dalam kesendirian di tempatnya. Perlu dicatat bahwa setiap dan semua upaya untuk membuat ulang eksperimen yang sama yang membentuk SCP-085 telah gagal menghasilkan hasil yang sama atau serupa. Tragisnya, Casey mungkin satu-satunya dari jenisnya yang ada. Ciptaan keberuntungan murni tanpa kesempatan untuk membuat yang lain. Tidak heran dia merasa kesepian. Sementara Casey terbatas pada bentuk dua dimensinya dan sejauh ini tidak dapat memasuki dunia tiga dimensi kita, dia telah menunjukkan beberapa kemampuan berbeda di tempatnya. Pertama, dia tidak hanya terbatas pada kertas yang sama yang dia digambar pertama kali. SCP-085 mampu memindahkan dirinya dari lembar ke lembar. Jika halaman lain ditempatkan sejajar dengan miliknya, dia akan dapat dengan mudah melangkah ke halaman baru ini. Namun, ada batasan pada halaman seperti apa Casey dapat mentransfer dirinya sendiri. Dia bisa dengan mudah berjalan-jalan di halaman surat kabar hari ini, tapi tidak bisa pindah ke foto keluarga seseorang atau apapun yang terbuat dari karton, kaca, atau perekaman dalam hal ini. SCP-085 hanya bisa eksis di atas kertas atau kanvas dan hanya jika itu terhubung langsung ke halaman aslinya. Menurut pengujian organisasi, ini juga tidak eksklusif untuk kertas kosong. Jika Casey pernah memindahkan dirinya ke halaman yang memuat pola berulang seperti selembar wallpaper, maka dia akan tampak berada di latar depan, sementara semua yang lain tampaknya berada di belakangnya. SCP-085 akan melihat setiap halaman yang dia masuki sebagai tempat yang benar-benar baru. Dari sudut pandangnya, halaman berpola tampak seperti ruang tanpa akhir. Selain itu, Casey juga dapat bepergian ke karya seni lain dan mengadopsi gaya seni yang sama dari setiap lingkungan baru tempat dia muncul. Misalnya, memindahkan dirinya ke halaman buku komik akan menyebabkan Casey ditampilkan secara artistik sesuai dengan lingkungannya. Hal yang sama terjadi jika dia pergi ke lukisan cat minyak, cat air, atau sketsa arah. Menariknya, saat tampil dalam bentuk komik, pemikiran dan ucapan Casey terlihat melalui gelembung-gelembung yang biasa digunakan untuk menampilkan teks dalam media komik. Ukurannya dan sudut pandangnya juga berubah agar sesuai dengan berbagai panel halaman komik tempat dia berada. Pada satu titik, SCP-085 diperkenalkan oleh anggota organisasi kecetakan Ascending and Descending oleh seniman terkenal Belanda, Max Escher. Lukisan ini adalah sebuah bangunan besar dengan atap yang terdiri dari tangga melingkar yang tidak pernah berakhir. Ketika dia pindah ke cetakan lukisan Escher, SCP-085 dengan penasaran menjelajahi lingkungan barunya dan mampu naik dan turun tangga. Peneliti memberi Casey nama karya itu dan meminta pendapatnya tentangnya. Dia berkomentar,
Itu cantik kurasa, akan cocok untuk trek latihan yang berapi. Ketika peneliti bertanya apakah dia melihat sesuatu yang tidak konsisten dengan tangga, Casey menjawab, tidak, sejauh yang saya tahu ini hanya akan berputar ke bawah atau ke atas sepanjang waktu. Mengapa tidak lebih banyak tangga yang begitu? Ini cukup rapi. Setelah itu, Casey langsung meminta lebih banyak objek mustahil atau ilusi optik digambar di halamannya dan dijadikan bagian dari lingkungannya. Sayangnya, permintaannya masih menunggu tinjauan dari Dewan U5. Mampu melangkah dari halaman ke halaman, memindahkan dirinya ke kanvas atau lembaran kertas hanyalah salah satu kemampuan unik SCP-085. Dia juga dapat berinteraksi dengan objek yang digambar lainnya di halaman yang sama dengannya. Jika seseorang menggambar item pakaian di halamannya atau kendaraan, bahkan makanan atau minuman, maka Casey akan dapat memakai, menggunakan, atau mengonsumsinya. Objek yang digambar untuknya berperilaku seolah-olah itu nyata, tapi hanya ketika Casey berinteraksi langsung dengan mereka. Selain waktu itu, mereka tetap diam sama seperti saat digambar. Setelah SCP-085 menyentuhnya, item ini akan bernyawa. Aturan yang sama ini bahkan berlaku untuk apapun yang digambar untuk menggambarkan sesuatu yang bergerak, misalnya pohon yang tertiup angin atau gelombang laut. Ini juga akan tetap diam saat digambar dan hanya bergerak saat berinteraksi dengan SCP-085. Namun, seperti kemampuannya untuk berpindah dari halaman ke halaman, kekuatan Casey atas gambar dua dimensi lainnya punya batasan. Menggambar apapun yang biasanya berupa benda mati di dunia nyata akan memberikan SCP-085 sesuatu yang dapat berinteraksi langsung dengannya. Tapi, hal ini tampaknya tidak terjadi pada makhluk hidup, seperti orang lain atau hewan yang akan punya otonomi dan kebebasan bergeraknya sendiri dalam realitas 3 dimensi kita. Hewan dan orang yang digambar untuk berinteraksi dengan Casey akan tetap statis. Gambar tidak bergerak dan tidak akan menjadi animasi sepertinya. Bahkan jika digambar menggunakan SCP-067, dia tidak dapat memberikan perasaan atau kehendak bebasnya sendiri ke gambar-gambar ini dan gambar-gambar itu tetap diam bahkan ketika dia menyentuhnya. Kamu mungkin berpikir bahwa gambar orang lain, entah itu animasi atau tidak, dapat membantu meringankan kesendirian Casey. Tapi jika itu ada, itu hanya mengingatkannya betapa sendiriannya dia. Peneliti organisasi SCP telah mencatat bahwa SCP-085 sangat ramah terhadap mereka dan setiap subjek yang dibawa untuk melakukan eksperimen dengannya. Kunjungan dari dunia 3 dimensi di luar bidang yang dia huni tampaknya menawarkan sedikit kelegaan pada kesepian Casey. Melalui sebagian besar perilakunya, dia telah menunjukkan ketertarikan dengan realitas kita, dan khususnya dia punya minat pada mobil, menyatakan bahwa dia berharap dia memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Keinginan ini tampaknya benar-benar murni, seperti yang ditunjukkan saat fotonya diambil dengan SCP-978, kamera yang mengungkapkan keinginan batin subjeknya. Dan dalam kasus Casey, itu menunjukkan dirinya sebagai versi 3D yang sepenuhnya terwujud dari dirinya yang sedang menggunakan sebuah mobil. Keingintahuan SCP-085 tentang dunia di luar bidang kemungkinan besar karena betapa berbedanya hal itu dari keberadaan 2 dimensinya sehari-hari. Tapi, setidaknya pada satu kesempatan, keingintahuan Casey menguasai dirinya dan secara tidak sengaja menyebabkan kelolosan tahanan. Dari saat dia pertama kali tertarik pada kehidupan dan bahkan setelah pengujian awalnya dengan para peneliti, SCP-085 tampaknya tidak menyadari bahwa dia adalah makhluk 2 dimensi di dunia 3 dimensi. Protokol keamanan organisasi untuk SCP-085 berarti bahwa tidak seorang pun di tim peneliti yang ditugaskan untuk Casey diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang sifat 2D-nya. Kebenaran tentang keberadaannya dirahasiakan darinya dengan niat baik, karena staf peneliti tidak ingin menyebabkan SCP-085 stres yang tidak semestinya atau memicu kemungkinan kejutan psikologis. Apapun yang dibahas Casey tentang ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian dalam dunianya pada bidang dijelaskan oleh para peneliti sebagai hasil dari imajinasi atau mimpinya, dan anggota peneliti berusaha meyakinkan SCP-085 bahwa dia berada dalam skenario di mana dia satu-satunya manusia yang selamat mencari orang lain di lingkungan pasca apokaliptik. Betapapun kelirunya keputusan untuk menyembunyikan kebenaran ini, setidaknya ini dilakukan demi kepentingan terbaik Casey. Tapi kebohongan seperti yang mereka katakan lebih sulit untuk dipertahankan daripada kebenaran, dan menjaga SCP-085 dalam kegelapan tentang sifat aslinya bisa dibilang membawanya ke lebih banyak kesulitan yang mungkin dapat dihindari jika dia diizinkan untuk mengetahui kebenaran. Dalam insiden tersebut, seorang peneliti organisasi memasuki ruangan tempat ditemukannya papan gambar Casey dan dia membawa salinan kertas laporan prosedur penahanan khusus SCP-085. Mengingat bahwa dia telah mengambil bagian dalam tes di mana dia telah mentransfer dirinya ke permukaan kertas dan kanvas lain, Casey berasumsi bahwa file ini adalah lingkungan baru lain untuk dia jelajahi. Peneliti mengizinkan SCP-085 untuk melakukan kontak langsung dengan laporan, dan dia dapat bertransfer ke dokumen sebelum peneliti menyadari kesalahannya. Apakah ini terjadi secara tidak sengaja, atau apakah peneliti ini bermaksud untuk menghadapkan Casey dengan kebenaran tentang siapa dia sebenarnya, tidak diketahui. Namun demikian, Casey mendapati dirinya berada di halaman file organisasi SCP miliknya sendiri. Catatan dari setiap tes yang telah dilakukan oleh staf peneliti, deskripsi lengkap tentang bagaimana dia pertama kali digambar oleh SCP-085,
SCP-067 dan dihidupkan oleh SCP-914, semuanya jelas seperti siang hari. Dalam warna hitam dan putih, sifat asli Casey sendiri ditunjukkan padanya. Segera, benang yang telah dipintal oleh para peneliti organisasi tentang dia yang selamat dari kiamat mulai terurai. Itu semua bohong, dimaksudkan untuk membuatnya tetap dalam kegelapan dan mencegahnya mengetahui bahwa dia terjebak dalam dunia 2 dimensi. Dia kembali ke halaman aslinya tidak lama kemudian, tapi kerusakan sudah terjadi. Karena dia telah meloloskan diri dan melarikan diri sebentar ke dalam filenya sendiri, sejumlah peneliti organisasi mengusulkan agar SCP-085 dihancurkan. Selalu ada resiko ini terjadi lagi. Apa yang akan terjadi jika Casey tanpa disadari menemukan dirinya di dalam file lain dengan akses ke lebih banyak informasi sensitif organisasi? Namun, Dewan O5 memutuskan bahwa SCP-085 tidak akan dimusnahkan, memungkinkan Casey untuk terus ada meskipun ada kelolosan. Sejak dia mengetahui tentang kebenaran dirinya sendiri, tanda-tanda depresi mulai terlihat dalam perilakunya. Mengetahui bahwa kamu adalah sebuah gambar terperangkap dalam 2 dimensi tanpa ada kesempatan untuk memiliki orang lain untuk menemani akan cukup untuk menghancurkan semangat siapapun. Tapi untungnya para peneliti sejak itu berhasil menyemangati Casey sedikit dan menawarkan distraksi yang disambut baik dari Wahyu yang tidak menguntungkannya. Ilusi optik seperti tangga tak berujung yang dia minta dengan cepat digambar ke dalam lingkungannya. Selain itu, mengingat minat yang dia tunjukkan pada gambar teknis Ford Mustang Convertible 1964, SCP-085 telah diizinkan untuk merakit mobilnya sendiri. Dengan mentransfer setiap komponen mobil dari cetak biru ke halamannya, Casey tergambar tangan secara bertahap membangun Mustangnya sendiri untuk membuat dirinya sibuk di hidupnya dalam gerakan kartun. Dan pada akhirnya, jika dia bisa mengalihkan perhatiannya dan menemukan sedikit kebahagiaan, bukankah itu yang terpenting? Dalam arti tertentu, kita semua terjebak dalam dimensi kita sendiri. Casey dalam dimensi 2D-nya, kita dalam dunia 3D kita. Mengisi hidup kita dengan hobi dan hiburan, semua dalam upaya untuk memastikan bahwa kita tidak pernah terbelit dalam benang dari realitas kita, serta mencari tahu mungkin ada lebih banyak lagi di luar sana yang kita lewatkan. Sekarang, tonton SCP-999 Monster Penggelitik dan SCP-5094 Sekolah WizKids Miss C untuk anomali yang lebih mengejutkan dari organisasi SCP.